Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Jelas, Pak. Nah, untuk PowerPoint-nya terlihat tidak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas, iya. Terima kasih. Untuk yang tidak berbicara, mic-nya boleh dimatikan dulu ya. Nanti ketika berbicara, baru di-on-kan. Kayak gitu. Oke? Kita mulai saja pembelajaran untuk hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Iya. Siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Baik, Pak. alhamdulillahirobbilalamin. Oke, untuk hari ini adalah pembelajaran biologi, tapi kita ada di jam siang seperti ini. Ini mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak selalu mengingatkan bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Jadi pada awalnya ada istilah 3M. Nah, kemudian ada lagi 5M. Nah, sekarang ada 6M. Nah, ini yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 6M. Nah, 6M itu apa aja? Mencuci tangan, Cuci tangan, Cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, menghindari makan bersama. mobilitas, menghindari makan bersama di luar. Nah, iya, jadi makan bersamanya dibungkus aja ya. Jadi dibawa ke rumah, kita makan di rumah saja seperti itu. Ya, Pak. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelasnya Aden silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, teman-teman. Sebelum belajar, kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aden. Ya, Pak. Seperti biasa, untuk meningkatkan semangat kita, ini Bapak punya sesuatu lagi nih. Namanya tata runcingan, seperti minggu kemarin. Oke, terlihat gambarnya? terlihat. Terlihat. Nah, kira-kira mobil ini parkir di nomor berapa ya? Nah, kira-kira mobil ini parkir di nomor berapa? Coba ada yang bisa menjawab nggak? Gimana? Susah tidak? 87. 87. 87. Coba yang HP-nya coba dibalikin, diputer. Coba HP-nya. 08. HP-nya coba diputer. Oh iya. 87. 87. Ya, berarti ini cuma salah posisinya saja ya. Nah, jadi terbalik. Oke, 87. Jadi yang pertama itu sebetulnya ada 86, 87, 88, 89, 90 dan 91. Nah, itu. Nah, kemudian nih kira-kira ada pertanyaan seperti ini. Tommy adalah ayahnya Tony. Joni adalah ayah dari ayah Tony. Jadi Joni adalah kakek dari ayah Tommy dan Tommy adalah siapa dari ayah Tony? Coba yang bisa silahkan. Kami adalah Anak yang hormati. anak dari anak. Yopi siapa? Kami Pi? adalah Tommy adalah. Nah, bingung Pi ya. Cucu. Coba dilihat. Cucu kan sih? Cucu. Coba kalimat awal apa? Kalimat awalnya apa? Tommy adalah Ayahnya Tony. ayahnya Aduh. Tony. Tommy adalah ayah Tony. Jadi Tommy adalah nama dari ayahnya Tony. Jadi nama ya. Jadi Tommy adalah nama dari ayah Tony. Kan di awal juga ada tuh. Tommy adalah ayahnya Tony. Berarti Tommy itu nama dari ayahnya Tony. Seperti itu.
Coba Aduh, ada. goreng. Coba ada lagi. Nah, terlihat ya, Yopi? Ya, Pak. Iya. Satu, Pak. Satu. Kenapa bisa satu? Satu, Pak. Dari kata itu dong berarti itu. Iya, betul. Jadi yang ditanyakan adalah kata itu. Nah, Itu. itu yang kalimat awal biasa menjebak ya. Ya. Oke, satu lagi coba ini Bapak punya nih. Coba Aden gimana, Den? Yopi. Aden gimana, Aden? Kelepon dimakan ibu di dapur. Dua kelepon dimakan ibu di dapur. Bapaknya kemana? Dua kelepon dimakan ibu dan Sudah di. bapak di dapur dimakan. Sudah di. Bentar, Pak. Gimana? Mic-nya sudah di mic-nya coba. Di off dulu. Iya. Dua kelepon dimakan ibu, bapak di dapur. Dua telepon Dimakan ibu ibu, bapak. bapak. Ya, gimana? Dua telepon bapak dimakan ibu di dapur. Nah, itu ya. Kayak ringan tapi repot nyusunnya kita nih. Oke, itu tata runcingan dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk belajar hari ini, fokus kita. Nah, ini Bapak punya quotes dari Muhammad Hatta. Siapa Muhammad Hatta? Ada yang tahu? Muhammad Hatta itu? Wakil Pahlawan proklamator. Iya, ya wakilnya dari Presiden Soekarno yang pertama ya. Iya, Muhammad Hatta. Kata Muhammad Hatta gimana? Aku rela dipenjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku aku bebas. Nah, itu ya. Jadi inspiratif sekali ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya sedikitnya bisa mengikuti beliau. Jadi kita tidak terlepas dari yang namanya buku. Nah, ini jadi buku adalah jendelanya dunia katanya seperti itu. Ya. Tapi beda lagi kalau sekarang nih, aku rela dipenjara asalkan bersama Casan, kayak gitu. Ya. Oke, berikutnya ini sebelum kita memulai pelajaran, ini Bapak ingin mengabsen dulu. Ini silahkan kalian klik link yang di Bapak berikan. Ini melalui chat dari Zoom-nya. Bapak akan kirimkan ke sana. Nanti silahkan tinggal kalian isi saja. Tinggal klik kemudian isi. Bapak sudah berikan di linknya di Zoom. Oke, di chat saja, diklik. Sudah diisi belum? Ada terlihat tidak? Ada ya? Oke, sok silahkan diisi dulu. Kemudian Bapak nanti untuk merekap kehadirannya. Ada? Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih sudah. Kemudian Bapak ingin bertanya, apakah virus merupakan benda mati atau makhluk hidup? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Jadi virus itu makhluk hidup atau bukan? Virus itu makhluk hidup atau bukan? makhluk hidup. Makhluk hidup atau benda mati? Nah, masih ingat tidak pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang ciri, struktur, dan bentuk virus. Oke, ciri, struktur, dan bentuk virus. Ciri virus itu apa aja sih cirinya?
tidak memiliki sel dan Tidak memiliki dikatakan makhluk sel. hidup dan juga benda mati. Nah, bisa dikatakan makhluk hidup dan juga benda mati. Nah, Irfan masih ingat nih minggu lalu. Nah, kenapa seperti itu, Irfan? Kenapa kira-kira virus itu kenapa disebut makhluk hidup, tapi bisa juga disebut benda mati? Siapa yang bisa atau siapa yang masih ingat minggu lalu? Ya, Isti, boleh. Virus dikatakan benda mati karena dapat dikristalkan dan disebut makhluk hidup karena dapat bereproduksi. Iya, oke. Nah, itu ya. Jadi virus itu bisa melakukan reproduksi. Nah, pertanyaannya, apakah virus corona juga dapat bereproduksi? Bisa, Pak. Oh iya, bisa dia. Oke, nah seperti itu. Jadi pembelajaran kita kali ini itu adalah tentang replikasi atau reproduksi pada virus. Nah, kira-kira pendapat kalian tentang gambar ini apa? Gambar apa coba ini? Penularan virus. Penularan virus. Kemudian berikutnya ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Orang bersin. Orang bersin. Nah, jadi ketika bersin, kalau orang terinfeksi virus, itu virusnya keluar nggak? Keluar. Keluar. Nah, setelah keluar nanti ketika seperti itu bisa menular nggak? Bisa. Bisa. Nah, dari penularan itulah nanti yang akan dari replikasinya. Seperti itu. Ketika bereplikasi di dalam tubuh, virus akan bertambah banyak. Seperti itu. Kemudian, nah ini, dari sini Bapak punya data ini kasus corona pada tahun 2000 dan 2021. Ini 1 tahun, jadi dari bulan Agustus ke bulan kemarin, Agustus 2021. Nah, ternyata untuk lonjakan virus ini sangat besar sekali. Ini yang di Indonesia ya. Ini yang di Indonesia itu sekitar yang meninggalnya ketika tahun 2020 itu ada 5.000. Nah, sedangkan ketika tahun 2021 itu yang meninggal ada 107.000. Nah, itu berarti berapa kali lipat itu yang meninggal. Nah, berarti untuk penyebaran kasus corona ini kita belum belum aman ya. Jadi ketika kita keluar rumah, kita harus tetap waspada nih. Jadi gunakan selalu masker minimalnya. Nah, kemudian ada juga anjuran maskernya itu harus berapa lapis sekarang? 3 lapis. 3 lapis. 3 lapis. Oke. Betul ya. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini ada indikator dari pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi untuk pembelajaran kita kali ini itu minimalnya ya, itu kalian bisa menganalisis replikasi atau reproduksi pada virus. Kemudian setelah menganalisis ini kalian harus mempresentasikan. Nah, jadi setelah menganalisis kalian harus bisa untuk mempresentasikan hasil nanti ketika kalian diskusi. Seperti itu. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Nah, ini melalui pembelajaran daring, ini melalui metode diskusi, model pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning, itu yang nanti akan kalian pecahkan masalahnya ketika bekerja kelompok. Ini kalian mampu untuk menganalisis dan mempresentasikan siklus litik dan siklus lisogenik pada reproduksi virus dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, bekerja sama yang baik, santun, dan dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kreatif. Serta tentunya didasari dengan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kita mempelajari materi tentang replikasi virus ini, nanti mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya kan kita diwajibkan untuk melakukan berwudu ya. Berwudu minimalnya kan 5 kali dalam 1 hari. Nah, itu berarti di sana tersimpan juga pesan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan.
Sihat. Han. Iya, sip. Siap. Oke. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini ada bagannya. Ini yang Bapak akan sampaikan. Jadi pembelajaran kita kali ini kemana aja sih? Nah, jadi arahnya itu yang pertama, replikasi virus itu dibagi menjadi 2. Ada daur litik dan juga daur lisogenik. Nah, ini daur litik itu nanti fase-fasenya itu ada fase adsorpsi, kemudian ada penetrasi, sintesis, kemudian pematangan, kemudian lisis. Kemudian daur lisogeniknya ada adsorpsi, penetrasi, penggabungan, dan juga pembelahan. Nah, nanti di sini kita akan membedakan bagaimana itu proses daur litik itu seperti apa, kemudian daur lisogenik itu seperti apa. Oke. Nah, ini Bapak nanti punya video, nanti kalian silahkan perhatikan videonya, kira-kira itu isinya tentang apa. Terlihat tidak videonya? Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, Bagaimana virus corona di tubuh kita? Mungkin kita semua, kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan. Sasaran utama. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan di-hack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan nge-hack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Ini virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Dan kalau udah gitu, efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru. Akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit.
Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke. Nah, dari video tadi ini kira-kira apa sih yang bisa kalian tangkap? Silahkan berpendapat. Aden, kira-kira apa yang bisa Aden tangkap nih? Virus corona jangan dianggap enteng, Pak. Oh, jangan dianggap enteng. Oke. Boleh. Kemudian Imelda, mana Imelda ada? Ada. Iya, Imelda kira-kira apa yang bisa Imelda tangkap dari video tadi? Virus corona emang jangan dianggap enteng, tapi kita juga jangan negatif thinking, Pak. Jangan overthinking. Karena kita punya senjata tersendiri juga buat lawan virus itu. Iya. Kemudian coba Afik nih. Apa Afik? Dari video tadi kira-kira Afik bisa menangkap apa? Selalu menjaga daya tahan tubuh, Pak. Menjaga Oh. kesehatan agar tidak mudah sakit. Iya sih, boleh. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Dari video tadi kita bisa menangkap atau bisa mengambil ada beberapa pelajaran ya. Jadi yang pertama, virus itu pertama tadi masuknya banyak atau sedikit dulu? Sedikit. Sedikit dulu. Kemudian di dalam tubuhnya dia melakukan apa? Reproduksi ya. Reproduksi. Iya, replikasi. Iya, replikasi atau reproduksi itu menghancurkan sel kita tidak? Sel tubuhnya hancur nggak oleh virus corona tadi? Tidak. Hancur tidak? Jadi temenan. Jadi temenan. Jadi si virus coronanya tadi masuk ke dalam sel inang, itu contohnya ada di sel paru-paru katanya ya, saluran pernapasan. Nah, kemudian nanti di sana dia akan melisis, nah, atau merusak sel inang. Jadi ketika virus corona merusak sel inang atau sel paru-paru kita, itu nanti kita baru akan merasakan yang namanya sakit atau muncul demam kayak gitu. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya kita berdiskusi. Nah, ini ada pada LKPD. Untuk LKPD-nya sudah di-download belum? Bapak sudah memberikan LKPD, kemudian materinya, kemudian Sudah, ada Pak. video di Classroom. Oke, terima kasih. Iya. Nah, ini ada soal yang Bapak ambil dari LKPD. Ini yang nantinya tentunya ini kalian harus diskusikan nih. Diskusikan, kemudian kalian cari solusinya seperti apa. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan. Ini Bapak sajikan ada dari artikel yang diambil dari kompas.com. Ini ada COVID-19 itu sama seperti virus lainnya, membutuhkan inang. Jadi tadi di awal kan disebutkan bahwa virus itu bisa melakukan reproduksi, tapi harus ada sel inangnya. Nah, jadi tidak bisa melakukan reproduksi sendiri. Pada dasarnya, virus adalah sebuah sepotong materi genetik yang tidak dapat melakukan banyak hal dengan sendiri. Ia harus menyerang tubuh makhluk hidup agar dapat berkembang biak, sebab tanpa tubuh makhluk hidup, ini virus akan mati. Kemudian virus tidak akan sama dengan bakteri. Ia tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak mengeluarkan kotoran, atau tidak beristirahat juga. Pekerjaan satu-satunya adalah melakukan reproduksi. Jadi ketika dia ada pada sel inang, dia akan bereproduksi. Tapi ketika dia tidak ada pada sel inang, maka virus akan nonaktif. Dan lama-kelamaan pasti akan mati. Nah, kemudian pekerjaan satu-satunya tadi adalah dengan cara reproduksi dan mengandalkan diri. Akan tetapi kegiatan ini dapat dilakukan saat virus melakukan sel inang yang tepat atau yang sesuai. Dalam waktu 5-7 hari ini kekebalan tubuh akan memberikan respon yang cukup untuk menghancurkan virus dan orang tersebut akan pulih. Ini pada corona kayak gitu. Nah,
Ini silahkan nanti kalian selesaikan melalui diskusi kelompok. Ini Bapak telah memberikan atau membagi kelompoknya ini pada grup WA sebelumnya. Ini kelompok 1 itu virus corona atau coronavirus. Kelompok 2 ada HIV dan kelompok 3 itu ada Ebola virus. Nah, kelompok 1 ada Yofi, Irfan, Aril, Aden, dan Dian. Kemudian untuk kelompok 2 itu ada Ajeng, Nuke, Isti, Rida, dan juga Imelda. Kelompok 3 ada Dita, Sudedi, Afik, Lamsya, dan Gefra. Nah, ini Bapak akan bagikan breakout-nya. Nanti silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya atau sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Oke. Sudah muncul breakout-nya di HP kalian? Ya, kemudian Dian ini belum bergabung. Dian, silahkan bergabung dengan kelompok. Oke, udah Dian udah masuk. Kemudian udah semua. Oke, sudah masuk semua. Oke, assalamualaikum kelompok 1. Iya. Untuk kelompok 1 sudah dibagi tugasnya belum? Sudah, Pak. Sudah. Yopi, coba dijabarkan untuk ketuanya siapa, yang presentasi siapa, kemudian nanti yang notulennya siapa, ya. Baik, Pak. Jadi untuk ketua Yopi sendiri, ya Yopi. Lalu untuk Ketuanya ya. Ya, nanti untuk notulen ada Dian. Iya. Dan untuk Aden. Oh, presentasinya nanti Aden, ya. Oke. Ya, Pak. Oke, untuk kelompok 1 berarti nanti presentasinya nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oke. Ya, oke. Untuk presentasinya berarti nanti nomor 1 ya. Oke, nanti silahkan diselesaikan dulu untuk LKPD-nya. Kemudian untuk masalah nomor 1 ini ada kendala nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Silahkan didiskusikan dulu ya. Boleh di share screen di kelompoknya juga boleh. Kemarin kan udah ngerjain katanya Yopi ya. Udah ngotret-ngotret sama Aden. Nah, nanti silahkan didiskusikan dulu. Iya, nanti silahkan. Oke. Oke, kalau begitu Bapak ke kelompok 2 dulu. Nanti silahkan kalian lanjutkan dulu ya. Oke, assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam, Pak. Oke, untuk kelompok 2 sudah dibagi tugasnya belum? Udah, Pak. Iya, Imelda sudah membagi tugas teman-temannya udah ya? Iya, coba dijabarkan namanya untuk kelompok apa? Untuk ketuanya siapa? Untuk notulinnya siapa? Kemudian untuk nanti yang presentasi siapa? Untuk ketuanya saya Imelda Trisna Rahayu. Iya. Notulennya ke Putri Febrian. Iya. Dan yang presentasi nanti saya, Pak. Oke, Imelda yang presentasi. Oke. Kemarin kan Imelda udah katanya udah mulai ngerjain ya? Kemarin. Oke. Nanti hasil kerjaan untuk hasil kerjaannya Imelda nanti di-share sama teman-temannya ya. Nanti didiskusikan dulu, nanti ada masukan-masukan, nanti silahkan ditambahkan sama Imelda ya. Oke, kalau begitu saya lanjut dulu ke kelompok yang lain. Oh iya, untuk kelompok 2 nanti presentasinya nomor berapa tadi? Nomor 2 ya? Nomor 2. Iya, untuk nomor 2. Nomor 2, Imelda ada kendala nggak? Tidak ada sih. Nggak ada. Share sumber.
Oke, kalau begitu saya ke kelompok 3 dulu. Oke, Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 3 sudah dibagi tugasnya belum? Sudah, Pak. Udah ya? Sama Dita udah dibagi tugasnya ya? Iya, Oke. Pak, sudah. Ya, untuk kelompok 3, coba dijabarkan. Ini untuk ketuanya siapa, untuk notulennya siapa, kemudian nanti yang akan melakukan presentasi siapa? Untuk ketuanya Dita, notulennya Apik, yang presentasinya Dita, Pak. Iya, yang presentasi nanti Dita ya? Oke. Iya, Pak. Dita, pengerjaannya udah sampai mana, Dita? Ini tadi kita sudah diskusi, tinggal nomor terakhir lagi, Pak. Oh, nomor terakhir ya. Nomor 3 ini nanti presentasi berarti kelompok 3 nomor 3 ya? Iya, Pak. Iya. Untuk nomor 3 udah sampai mana? Atau ada kendala tidak? Ini gambar virus apa, Pak? Nah, ini gambar virus apa ya? Nah, teman-temannya ada yang tahu tidak? Nah, ini gambar virus bakteriofag. Nah, bakteriofaga ya. Jadi virus yang menyerang bakteri kayak gitu. Ini Dita udah nemu ininya nggak? Fase-fasenya apa aja sih? Udah nemu belum? Apa, Pak? Ulangi lagi, kedengeran. Fasenya Dita udah nemuin belum? Itu kan ada Sudah, nomor 1. Pak. Oh iya, udah ya. Nanti silahkan Ya. Dita diskusikan dulu dengan teman-teman. Nanti kalau ada masukan-masukan dicatat ya, ditambahkan. Kemudian nanti dipresentasikan. Ya, siap, Pak. Oke. Kalau tidak ada kendala, dilanjut lagi diskusinya ya. Baik, Pak. Siap. Saya masuk ke kelompok 1 lagi. Oke, Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yopi udah sampai mana pengerjaannya, Yopi? Catat. Selesai. Udah selesai. Udah ada di share screen dulu ya nanti ya ke. Coba saya Iya, pengen lihat jawabannya seperti apa coba. Pak, izin saya screen. Iya, boleh. Nah, Ini, Pak. udah terlihat. Nah, coba pengerjaannya, nah itu ya. Iya. Oke. Nanti siap ya untuk presentasi ya? Udah siap ya? Siap, Pak. Udah siap, udah selesai. Oke, terima kasih. Nanti tunggu temannya untuk menyelesaikan. Nanti kita ke diskusi di grup itunya ya, main roomnya ya. Iya, Pak. Oke, saya cek kesiapan di kelompok 2 dulu. Siapa kamu namanya? Saya Rida. Oke, Assalamualaikum kelompok 2. Salam, Pak. Ya. Imelda udah selesai belum? Udah, Pak. Udah. Saya boleh lihat itu coba, bisa di share screen nggak? Apa? Penesus. Iya. Boleh, Pak. Boleh. Coba ya, saya lihat dulu coba pengerjaannya. Itu. Kemudian jawabannya yang mana? Oh, itu ada fase-fasenya. Sudah ya. Berarti siap untuk presentasi ya, Imelda ya? Udah siap presentasi, Imelda? Halo?
Halo, Imelda. Ya, Imelda udah siap untuk presentasi nanti, Imelda? Imelda udah siap untuk presentasi belum? Ya? Oh, udah sip. Oke. Sinyalnya sinyalnya agak jelek ya, Imelda ya. Oke, nanti untuk presentasi silahkan cari tempat yang agak bagus sinyalnya ya, biar tidak ada hambatan nanti. Oke, kalau udah siap untuk presentasi, nanti sekitar 2 menit lagi kita gabung ke main room, ke grup utama ya, untuk nanti Imelda presentasikan hasilnya. Nah, oke, terima kasih. Saya ke kelompok 3. Oke, assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam. Kelompok 3 udah selesai belum? Kelompok 3 udah, Pak. udah. Saya boleh lihat itunya dulu tidak? Hasilnya? Oh ya, benar. Iya. Oke, Dita yang share screen ya. Iya. Nah, itu oke ya, udah ada fase-fasenya udah terlihat. Deskripsinya juga udah. Berarti udah siap untuk presentasi ya? Siap, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kelompok 3. Nah, kita kembali lagi ke grup utama ya. Silahkan kalian gabung ke grup utama. Kita akan presentasikan hasil diskusinya. Baik, Oke, Pak. oke, terima kasih. Saya tunggu ya. Iya, Pak. Nah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Oke, semua sudah kembali ke main room belum? Ke kelas utama belum? Coba dicek teman-temannya bisa. Ada yang masih tertinggal. Sudah ya? Semua Ya, Pak. Oke. Untuk kelompok 1 udah siap presentasi? Iya, Pak. Siap ya. Tadi presentasi siapa? Aden ya? Iya, Pak. Aden. Oke, boleh Aden. Silahkan presentasi hasilnya kayak gimana? Yang kelompok 2 dan kelompok 3 diperhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Izin share screen, Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil diskusi kelompok kami, berikut jawaban paparan dari pertanyaan kegiatan 1. Adapun soal dari nomor 1 yaitu dari artikel di atas, jika kita terinfeksi virus corona untuk timbul gejala membutuhkan waktu 5-7 hari. Mengapa demikian? Jawabannya, karena virus corona berdasarkan hasil penelitian. Virus corona memiliki masa inkubasi sekitar 5 hari. Jadi, ketika seseorang terinfeksi virus corona, tidak menimbulkan gejala, tetapi membutuhkan waktu sampai timbulnya gejala. Pertanyaan yang kedua, apakah semua virus memiliki masa inkubasi yang sama, yaitu 5-7 hari? Jawabannya, tidak. Untuk virus corona memiliki masa inkubasi mulai dari 5 hari, 14 hari, bahkan hingga 21 hari. Beda halnya dengan HIV. Masa inkubasinya bisa mencapai 15 tahun. Virus corona berkembang biak dengan daur litik, sedangkan HIV berkembang biak melalui daur lisogenik. Hal ini juga yang menjadi penyebab perbedaan masa inkubasi. Untuk pertanyaan yang ketiga, saat ini telah kita ketahui virus corona dapat bermutasi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jawabannya, ketika menginfeksi manusia, suatu virus menempel pada sel.
memasukinya dan menggandakan RNA untuk menyebar ke seluruh tubuh si manusia. Tapi dalam penggandaan RNA ini bisa terjadi kesalahan sehingga RNA baru yang terbentuk berubah dari aslinya. Para ilmuwan menyebut hal ini sebagai mutasi. Layaknya seleksi alam pada makhluk hidup. Virus itu mengalaminya. Imun manusia menggunakan sejumlah taktik untuk melawan virus corona. Virus akan berusaha menghindari perlawanan sistem imun, menggandakan diri, dan menyebar ke manusia-manusia lain. Karakteristik yang membantu kelangsungan hidup virus itu umumnya bertahan saat terjadi penggandaan diri. Namun mutasi tidak selalu akan menghasilkan virus yang lebih kuat. Varian baru COVID-19 saat ini berjumlah sangat banyak karena hampir tiap pekan ditemukan mutasi baru. Cukup sekian, apakah ada yang ditanyakan? Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Atau sudah sepakat dengan jawabannya? Sudah Pak, sudah cukup. Sudah Sudah. Pak. Setuju dengan Sudah. jawaban kelompok 1. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kelompok 1, terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Tadi siapa? Email. Oh, Imelda. Imelda, Pak. Oke, Imelda. Oke. Imelda siap ya presentasi ya? Ya Pak. Oke. Izin share screen ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya teman dari kelompok 2 untuk presentasi hasil dari analisis serta olah data dari kami. Oke teman-teman, kalau kita lihat di gambarnya ini adalah skema daur litik atau siklus litik virus. Ada 5 fase di sini. Kita langsung ke fase yang pertama, di mana fase pertama ini adalah fase absorpsi. Tahap absorpsi merupakan tahap menempelnya aja. Nah, absorpsi jadi karena virus, dalam hal ini itu bakteriofag, karena yang dihinggapi oleh virus itu adalah bakteri, memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag ini menginjeksikan materi genetiknya. Setelah diinjeksikan, kita lanjut ke fase yang ketiga, di mana dari fase 3 ini merupakan tahapan pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Tahap ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Setelah DNA virus ini digandakan, selanjutnya dibentuk protein-protein penyusun kapsid, rakitan ekor, serta lisozim. Begitu. Nah, di fase ini juga terjadi, awalnya virusnya cuma 1, tapi digandakan menjadi ratusan ribuan. Next, ke fase 4, yaitu fase perakitan. Pada tahap ini, terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Jadi, istilahnya di fase yang ketiga itu yang sebelumnya kepalanya sudah ada, lehernya sudah ada, ekornya sudah ada. Nah, tinggal dirakit di fase keempat ini menjadi bakteriofag yang utuh. Untuk fase yang kelima, fase yang terakhir, fase lisis atau kita bisa sebut juga dengan fase litik. Tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lisozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri, sehingga menjadi lemah dan berlubang. Dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang tadi akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel, sehingga sel bakteri mengembung, pecah, dan mati.
Nah, dari fase 5 ini kan si virus baru-baru keluar dan kembali lagi ke fase 1 dan itu akan menimbulkan virus-virus baru yang jauh lebih banyak. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kenapa virus bisa bereplikasi secara litik dan lisogenik? Gimana? Pertanyaannya, kenapa virus bisa bereplikasi secara litik dan lisogenik? Terima kasih. Apa? Ada teman-teman yang lain boleh bisa kalau bisa membantu untuk menjawab silahkan. Kenapa kira-kira? Tadi di video pertama. Oke, coba mau izin jawab aja tuh Pak. Iya boleh. Tapi Ami. Kenapa replikasi virus itu bisa daur litik atau daur lisogenik gitu kan? Iya. Jadi sejauh ini pemahaman kita kelompok 2 teman-teman. Daur itu terjadi tergantung kondisi dari sel inangnya. Iya. Jadi nanti di fase tengah-tengah, fase habis sintesis, itu bisa disebut juga fase ini lanjutnya virus itu ke fase daur litik atau lisogenik gitu, tergantung si sel inangnya sendiri. Gitu. Iya. Ada yang mau nambahin? Ya, bagaimana Afif? Sudah cukup belum? Ya Pak, cukup. Terima Iya. kasih. Oke, jadi tadi betul dikatakan Imelda ya. Jadi tergantung kepada kondisi sel inangnya. Nanti Bapak Al juga akan menerangkan ini tentang kekuatan atau daya tahan yang dimiliki oleh virus, bakteri. Nanti salah satunya ada daya virulensi, kemampuan virulensinya. Ada non virulensi, ada yang virulensi. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, Imelda boleh di itu. Oke, terima kasih. Ada lagi tidak yang mau ditanyakan untuk kelompok 1 dan 3? Cukup, Pak. Cukup ya, jelas ya untuk oke, pemaparannya jelas sekali. Terima kasih teman-teman. Oke, Imelda terima kasih. Assalamualaikum Kelompok 2 terima kasih. Iya. Oke, berikutnya kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Dita. Oke, Dita. Sudah siap ya? Izin saya, Pak. Oke. Nah, oke, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hasil dari diskusi kelompok kami. Iya. Untuk fase yang pertama adalah fase absorpsi. Pada tahapan ini sama dengan yang terjadi pada daur litik, virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozyme. Iya. Yang kedua, penetrasi. Tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel yang akan melepaskan kapsin sudah tidak digunakan. Untuk fase yang ketiga adalah fase penggabungan. Pada tahapan penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi, pada tahapan ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Yang keempat adalah pembelahan. Pada tahapan ini, asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag. Profag akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang berinteresis dan melakukan pembelahan. Profag ikut membelah ketika DNA bereplikasi
sehingga jumlah profil akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Cukup sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 dan 2, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak? Cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Dita terima kasih. Kelompok 3 terima kasih. Oke, diskusi kita kali ini sudah selesai. Kemudian kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita kali ini atau dari pelajaran kita kali ini? Oke, siapa? Saya coba ya, Pak. Oh, Irfan boleh, Irfan. Gimana, Irfan? Menurut saya, virus dapat dikatakan benda mati dan juga benda hidup. Kenapa dikatakan benda mati? Karena virus non-aktif jika berada di luar makhluk hidup. Dan kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena virus ketika berada pada tubuh makhluk hidup akan bereproduksi untuk memperbanyak diri. Oke, Irfan, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi tidak? Ada yang menambahkan? Coba nambahin ya, Pak. Iya, Imelda boleh. Kalau menurut saya, virus itu memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda. Oh iya. Oke. Terima kasih Irfan dan juga Imelda. Ini mudah-mudahan setelah kita mempelajari virus ini, kita bisa mengambil manfaatnya ya. Nah, kira-kira ini manfaatnya apa ya setelah kita mempelajari virus ini? Saya coba, Pak. Iya, Isti, gimana Isti? Setelah mempelajari materi ini, kita harus lebih berhati-hati lagi karena virus ukurannya sangat kecil namun bisa menyebabkan penyakit. Iya. Replikasi virus ada dua macam, yaitu daur litik dan lisogen. Iya. Tergantung dari sel inang. Iya, itu ya yang tadi kita diskusikan, ada daur litik dan juga daur lisogenik. Oke, seperti itu. Oke, Bapak ini akan sedikit mengulas kembali hasil dari diskusinya dan juga pelajaran kita kali ini. Nah, ini tentang reproduksi atau replikasi pada virus. Nah, tadi di awal kita telah membahas ternyata virus itu menunjukkan ciri kehidupan di samping dia dikatakan benda mati, yaitu reproduksi dalam sel organisme. Nah, ini kemudian sel tempat virus berkembang biak namanya sel inang. Nah, ini dengan demikian maka virus itu hidupnya sebagai parasit. Nah, cara reproduksi pada virus ini ada dua macam atau dua tahap, yaitu ada daur litik dan juga daur lisogenik. Nah, kita uraikan satu-satu. Daur litik itu kayak gimana? Nah, ini tahapannya ada 5. Yang pertama ada tahap adsorpsi, penetrasi, kemudian sintesis, pematangan, dan juga yang terakhir lisis. Nah, ini yang akan menyebabkan sel dari inangnya pecah. Nah, kita urai satu-satu dulu. Yang pertama ada fase adsorpsi. Itu ditandai dengan melekatnya ekor virus. Nah, ini ya, ada terlihat. Ini namanya virus T4 atau bakteriofag. Ya, ini setelah menempel pada sel bakteri, ini virus akan mengeluarkan enzim lisoenzim atau enzim penghancur. Nah, ini sehingga nanti di sini ada lubang. Nah, akibat tadi dari enzim yang dikeluarkan oleh virus. Kemudian tahap yang kedua ada tahap injeksi atau tahap penetrasi, memasukkan asam inti. Setelah terbentuk lubang tadi pada tahap yang pertama, sel bakteri ini nanti akan dimasuki DNA atau asam inti dari virus. Jadi yang masuknya itu hanya materi genetiknya saja. Sedangkan kapsid pada virus itu tetap berada di luar. Jadi cangkangnya ada di luar kayak gitu. Jadi yang masuk cuma asam intinya atau DNA saja. Kemudian yang berikutnya ada fase sintesis. Ini yang tadi disebutkan atau dipaparkan oleh Imelda ya. Jadi DNA virus akan mempengaruhi DNA dari bakteri untuk mereplikasi bagian-bagian virus sehingga terbentuklah bagian-bagian virus. Di dalam sel bakteri yang tidak berdaya itu, ini virus disintesis dan asam protein dijadikan sebagai kapsid virus. Ini tentunya ada pada dalam kendali DNA virus. Nah, berikutnya ada fase pematangan atau perakitan. Ini bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri akan dirakit menjadi virus yang
sempurna. Tadi jumlahnya kata Emilia juga dari 1 itu bisa mencapai ratusan dalam satu buah daur litik. Nah, jadi satu sel bakteri nanti isinya bisa beberapa ratus virus baru. Dan yang terakhir adalah fase litik, pemecahan sel inang. Jadi ketika perakitan selesai, maka virus akan menghancurkan dinding sel bakteri. Dengan tentunya tadi ada lisoenzim. Dan akhirnya virus akan mencari inang yang baru. Dan inang yang tadi itu akan pecah. Dan biasanya kalau pada manusia ketika sel kita lisis oleh virus, nah ini akan timbul demam. Nah, ya. Berikutnya ada ini. Kalian masih ingat nggak coba ini? Bahwa tadi kita menerangkan siklus litik. Ini nomor 1 apa? Nomor 1. Tadi nomor 1 adsorpsi. Kemudian yang kedua apa? Penetrasi. Penetrasi. Kemudian yang ketiga? Sintetis. Sintesis. Kemudian yang ya sintesis ya, bukan sintetis. Kemudian yang keempat apa? Perakitan, Pak. Perakitan. Kemudian yang kelima penggabung. Itu apa? Lisis, bukan penggabungan ya. Lisis, pecah. Jadi sel inangnya rusak atau pecah. Kemudian yang berikutnya ada daur lisogenik. Nah, siklus ini diberi nama lisogenik karena sel inangnya pada tahap akhirnya ini tidak mengalami lisis atau tidak mengalami pecah. Tadi di awal ketika diskusi Aden membandingkan antara virus corona dengan virus HIV. Nah, jadi pada penyakit AIDS. Jadi ketika corona itu sekitar 5 hari sudah bisa muncul gejala, tapi untuk HIV karena virusnya berkembang biak melalui daur lisogenik, ini membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi nanti munculnya AIDS kayak gitu. Kemudian sel inang dapat bertahan dan tidak rusak pada akhir siklus karena sel inang mempunyai ketahanan terhadap serangan virus. Nah, ini yang disebut dengan virulensi. Jadi ketika sel inangnya itu punya daya tahan atau virulensi, maka virus itu tidak bisa melakukan daur secara litik, maka dia hanya ikut berkembang bersama sel inangnya. Ini siklusnya ada 4, ini tipe ya, maaf, 4 tapi nomornya 3. Yang pertama ada adsorpsi, kemudian penetrasi, ada penggabungan, dan satu lagi adalah pembelahan. Jadi tidak ada tidak ada tahap litik di sini. Jadi tidak tahap pecah. Nah, yang pertama ini ada fase adsorpsi atau penempelan. Ini sama dengan tadi pada daur litik, ini ada tahap penempelan dulu tentunya. Jadi di sini virus hanya sampai melubangi sel bakteri. Kemudian yang kedua ada fase injeksi atau penetrasi. Nah, di sini setelah lubang terbentuk, maka DNA virus disuntikan ke dalam ke dalam tubuh bakteri. Nah, kemudian tubuh bakterinya dimasuki oleh DNA virus. Nah, kemudian berikutnya ada fase penggabungan. Fase penggabungan ini dalam menyisipkan ke DNA bakteri, ini virus harus memutus DNA bakteri dulu. Jadi DNA bakteri diputus, kemudian DNA virus ada di antara DNA bakteri, jadi nempel, jadi digabungkan oleh DNA virus. Nah, kemudian setelah ini dari tubuh bakteri itu tentunya di dalam DNA-nya terdapat DNA virus, jadi nyamar nih virus teh. Jadi ketika virus berada pada tahap ini virus tidak bisa melakukan perakitan, bahkan tidak bisa melisis. Nah, ini ketika nanti bakterinya berkembang biak, membelah, nah ini maka virusnya pun akan ikut membelah. Jadi ketika satu sel bakteri kemudian jadi 2, nah itu dua-duanya itu akan disisipi oleh DNA dari virus. Nah, itu ada pada tahap pembelahan. Nah, kayak gitu. Oke.
secara singkatnya seperti ini perbedaannya antara daur litik dan lisogenik. Yang pertama ada kondisi awal sel bakteri. Kemudian ini ada siklus litik. Kondisi awalnya virus itu bakteri itu non virulen, artinya dia tidak memiliki kekebalan atau ketahanan terhadap virus. Kemudian kalau daur lisogenik ini kondisi awalnya adalah virulen, artinya dia punya ketahanan. Jadi virus tidak bisa melisis. Pada variabel pembedaan yang kedua, ini ada jumlah tahapannya. Ini ada 5 tahap atau 4 tahap tadi ya. Kemudian yang berikutnya ada 4 tahap. 5 tahap dan 4 tahap itu. Kemudian kelanjutan siklusnya, ini yang litik itu terhenti karena sel inangnya juga pecah. Jadi ketika pecah, daur litik selesai, kemudian virus akan mencari sel inang baru untuk melakukan reproduksi. Kemudian kalau daur lisogenik ini dapat dilanjutkan dengan daur litik. Jadi pada akhirnya nanti siklus dari lisogenik ini akan kembali ke daur litik. Ketika apa? Ini ketika sel inang ini daya virulensinya ini hilang atau menurun. Nah, itu. Jadi termasuk pada manusia HIV ketika awal infeksi itu HIV tidak bisa langsung melisis, tapi dia daur lisogenik dulu. Karena tubuh manusia itu masih virulen. Jadi punya ketahanan terhadap virus. Karena nanti yang dilawannya adalah sistem kekebalan tubuh. Nanti ketika sistem kekebalan tubuhnya menurun, berarti daya virulensinya sudah tentu ini akan menurun pula. Kayak gitu. Kemudian kondisi akhirnya kalau yang siklus litik pecah, sel inangnya mati. Kemudian kalau daur lisogenik ini tidak pecah dan tidak mati. Kayak gitu. Coba ini masih ingat tidak? Ada yang bisa menjawab nggak? Tadi replikasi pada virus dibagi menjadi 2. Ada siklus litik dan lisogenik. Kalau litik itu apa aja? Yang pertama? Adsorpsi. Yang kedua? Penetrasi. Ya. Penetrasi. Yang ketiga? Sintesis. Yang keempat? Perakitan. Ya. Yang kelima? Lisis pecah. Oke, daur litik berarti udah paham. Kemudian lisogeniknya? Adsorpsi. Kemudian yang kedua? Penetrasi. Yang ketiga? Penggabungan. Yang keempat? Pembelahan. Oke, sudah pada mengerti ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami tidak? Atau ada yang belum mengerti? Ada tidak? Paham ya? Oke. Karena kita waktunya tidak memungkinkan untuk melakukan evaluasi saat ini, jadi Bapak beri waktu kalian untuk mengerjakan evaluasi nanti sampai pukul 4 sore. Jadi kalian setelah pembelajaran, ini Bapak nanti akan bagikan linknya ini di grup WA. Jadi grup WA Bapak akan sampaikan linknya, kemudian silahkan kalian kerjakan, Bapak beri waktu sampai jam 4 sore. Dan juga untuk LKPD-nya nanti yang belum selesai itu nanti silahkan diselesaikan dan nanti Bapak tunggu sampai pukul 9 malam. Nah, itu nanti perwakilan dari ketuanya saja. Perwakilan kelompoknya, ketuanya saja yang mengupload LKPD-nya kayak gitu. Oke. Untuk pelajaran berikutnya ini Bapak akan sampaikan LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian materi-materinya itu pada Google Classroom. Nah, ini materinya tentang peran virus dalam kehidupan manusia. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, kemudian sebelum mengakhiri pelajaran kita kali ini, Aden silahkan untuk memimpin doa. Baik, setelah mengakhiri pembelajaran, doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan masa pandemi ini segera
berakhir. Ini alhamdulillah sekolah kita sudah mulai ada PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi walaupun kita belum bisa 100% siswanya masuk ke sekolah, ini tetap semangat ya. Jadi kita tetap semangat dan juga tidak mengurangi keinginan kita nih dalam menuntut ilmu. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semangat ya. Semangat. Ya.